Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Dunia dikejutkan dengan sebuah pengumuman bersejarah yang mengguncang markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, di New York. Di ruang sidang megah yang dihiasi bendera dari seluruh negara anggota, suara palu ketua sidang menggema, menandai keputusan yang selama puluhan tahun diperjuangkan dengan darah, air mata, dan diplomasi. Palestina diakui sebagai negara merdeka secara resmi oleh mayoritas anggota PBB. Kabar itu menyebar secepat kilat. Televisi-televisi dunia menayangkan breaking news. Laman berita digital penuh dengan judul besar. Historic Day, United Nations recognizes Palestinian statehood. Dari Gaza hingga Ramallah, dari tepi barat hingga kem-kem pengungsi di Yordania dan Lebanon, rakyat Palestina tumpah ke jalan. Mereka bersorak, menari, menyalakan kembang api, mengibarkan bendera hijau, putih, merah, dan hitam yang selama ini menjadi simbol keteguhan hati mereka. Namun, di balik sorak kemenangan itu, ada ketegangan yang masih menggantung di ruang sidang PBB. Delegasi Amerika Serikat duduk dengan wajah tegang, jelas menolak keputusan ini. Israel bahkan memilih meninggalkan ruangan sebelum hasil voting diumumkan, seolah ingin menunjukkan penolakan keras terhadap dunia internasional. Sementara itu, mayoritas negara Arab, Asia, Afrika, hingga Amerika Latin berdiri, memberikan tepuk tangan meriah. Bahkan ada yang menitikkan air mata. Sejarah panjang perjuangan Palestina seakan mencapai puncak. Sejak deklarasi Balfour tahun 1917 yang membuka jalan bagi berdirinya Israel, rakyat Palestina terusir dari tanah mereka. Tahun 1948, lahirlah tragedi Nakba, ketika ratusan ribu warga Palestina dipaksa meninggalkan rumah dan desa mereka. Perang demi perang pecah. 1967, 1973, hingga intifada yang mengguncang dunia. Di tengah gelombang penderitaan itu, Palestina berusaha mengangkat suaranya di panggung internasional. Tahun 1974, PBB memberi Palestina status sebagai entitas pengamat non-anggota. Tahun 1988, Yasser Arafat mendeklarasikan kemerdekaan Palestina di Algier. Tahun 2012, status itu meningkat menjadi negara pengamat non-anggota. Dan kini, pada akhirnya, setelah puluhan tahun menunggu, suara mayoritas dunia menyatakan, Palestina adalah negara yang sah. Keputusan ini bukan sekadar diplomasi. Ia adalah penegasan identitas. Pukulan telak terhadap narasi Israel yang berulang kali mencoba menegaskan bahwa Palestina tidak ada. Dunia kini berkata sebaliknya. Palestina ada, dan Palestina berhak merdeka. Meski begitu, kenyataan di lapangan masih getir. Tembok pemisah tetap menjulang di tepi barat, blokade Gaza tetap mencekik, dan permukiman ilegal Israel terus berkembang. Analis menyebut, ini kemenangan diplomasi, tapi belum kemerdekaan sejati. Namun, setidaknya, legitimasi dunia kini berada di pihak Palestina. Sorot kamera televisi memperlihatkan momen-momen dramatis. Para diplomat Palestina berdiri, sebagian menitikkan air mata, sebagian mencium bendera kecil yang mereka genggam. Di tribun, para tamu undangan dari dunia Islam berdiri sambil mengangkat tangan ke langit, berdoa lirih. Di luar gedung PBB, ratusan orang berteriak takbir, melambaikan poster bertuliskan Free Palestine. Sementara itu, analis geopolitik mulai menyusun prediksi. Amerika Serikat sudah memperingatkan bahwa keputusan ini akan mengacaukan proses perdamaian. Uni Eropa terbelah antara pro dan kontra. Rusia, Tiongkok, dan negara-negara Asia Afrika berdiri teguh mendukung Palestina. Dan di balik layar, ada bisikan konspirasi. Apakah ini hanya langkah simbolis? Atau justru bagian dari agenda besar yang akan memicu babak baru konflik di Timur Tengah? Sejarah menunjukkan, setiap kemenangan diplomasi Palestina selalu dibalas dengan tekanan di lapangan. Setelah pengakuan 2012, Israel justru memperluas permukiman. Setelah deklarasi 1988, intifada berkobar lebih hebat, maka dunia pun bertanya, akankah pengakuan penuh ini membawa perdamaian atau justru memicu badai baru? Di Gaza, seorang anak kecil bernama Yusuf berlari di antara kerumunan, membawa bendera Palestina yang hampir lebih besar dari tubuhnya.
Ayahnya gugur dalam serangan udara beberapa tahun lalu. Kini, dengan wajah berseri, ia berteriak, "Kami merdeka, kami diakui dunia." Meski kenyataannya tank Israel masih berjaga di perbatasan dan drone berputar di langit, sorakannya menjadi doa yang melambung ke langit. Narasi kemenangan ini pun memenuhi dunia maya. Tagar Free Palestine menggema di Twitter, Instagram, TikTok, membanjiri lini masa global. Para artis, atlet, hingga pemimpin dunia menyuarakan dukungan. Palestina bukan lagi sekadar isu kawasan, tapi simbol perlawanan global terhadap penindasan. Namun, di balik semua itu, ada nuansa lain yang tak terucapkan. Bagi sebagian umat Islam, pengakuan Palestina bukan hanya soal politik. Ia adalah isyarat spiritual, sebuah tanda bahwa tanah suci, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam, kini kembali mendapat pengakuan dunia. Banyak yang berbisik, ini baru awal. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala masih panjang, dan sejarah besar belum selesai ditulis. Hari itu, dunia mencatat sebuah kemenangan besar. Tapi di balik kemenangan itu, ada pertanyaan yang menggantung. Apakah ini benar-benar awal kemerdekaan Palestina, atau justru awal dari sebuah babak baru yang lebih besar dan lebih misterius? Pertanyaan itu tak hanya bergema di ruang sidang PBB, tetapi juga menjadi bahan perdebatan di ruang-ruang redaksi, di forum-forum akademik, hingga di jalanan yang dipenuhi demonstran. Dunia menyaksikan sebuah momentum langka, namun juga merasakan hawa ketidakpastian yang menekan. Bagi para diplomat, keputusan PBB ini adalah sebuah paradoks. Kemenangan moral yang jelas, tetapi penuh risiko geopolitik. Amerika Serikat meski tidak bisa membendung gelombang suara mayoritas, segera menggelar konferensi pers. Dengan nada tegas, jubir Gedung Putih menyatakan bahwa pengakuan internasional ini tidak akan mengubah kenyataan di lapangan, sebuah cara halus untuk mengatakan bahwa Washington tetap berdiri di sisi Israel. Israel sendiri bereaksi keras. Beberapa jam setelah sidang, Perdana Menteri mereka mengeluarkan pernyataan resmi. PBB bisa memilih 1000 kali, tapi itu tidak akan mengubah fakta. Yerusalem adalah ibu kota abadi Israel, dan tidak akan pernah terbagi. Kalimat itu meledak di media Israel, menjadi bahan bakar nasionalisme yang semakin mengeras. Di sisi lain, itu juga menjadi penegasan betapa jauhnya jalan yang harus ditempuh Palestina meski sudah diakui secara resmi. Namun, di jalan-jalan Ramallah, suasana justru berlawanan. Ribuan orang menyalakan obor, berbaris sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Para tokoh agama berdiri di balkon masjid, menyerukan doa syukur. "Hari ini kita tidak lagi sendirian," kata seorang imam di tepi barat. Suaranya bergetar ketika diperdengarkan lewat pengeras suara. "Dunia telah melihat kita. Dunia telah mengakui kita." Sejarawan mencatat, momen ini bukan sekadar hasil diplomasi jangka pendek. Ia adalah buah dari puluhan tahun perjuangan keras. Sejak Arafat membawa pesan ranting zaitun di PBB tahun 1974, sejak Intifada pertama tahun 1987 yang mengguncang citra Israel, hingga Intifada kedua pada awal 2000-an yang disiarkan langsung ke layar televisi global, semua menjadi lapisan demi lapisan yang membangun simpati dunia terhadap Palestina. Keputusan PBB juga memperlihatkan sebuah tren global yang bergeser. Negara-negara di Global South, Afrika, Asia, Amerika Latin, yang dulunya hanya menjadi penonton, kini tampil sebagai pemain utama. Mereka bersatu mendukung Palestina sebagai simbol perjuangan anti-kolonial modern. Dari Caracas hingga Pretoria, dari Jakarta hingga Islamabad, para pemimpin menyerukan satu suara, Palestina merdeka. Namun, di balik sorak kemenangan itu, bayangan sejarah tetap menghantui. Dunia tahu bahwa Israel tidak pernah tunduk pada resolusi PBB. Resolusi 242 tahun 1967 yang menuntut Israel mundur dari wilayah pendudukan tak pernah dipatuhi. Resolusi 338 yang menyerukan gencatan senjata dalam Perang Yom Kippur pun diabaikan. Puluhan resolusi berikutnya, yang mengecam pembangunan permukiman ilegal, penghancuran rumah warga, hingga penggunaan kekuatan berlebihan di Gaza, semuanya hanya menjadi dokumen berdebu di arsip PBB. Karena itulah, banyak analis menyebut pengakuan kali ini sebagai kemenangan simbolis yang rapuh. Tanpa langkah nyata di lapangan, Palestina tetap terjebak dalam lingkaran status quo, diakui di atas kertas, tapi terbelenggu di dunia nyata. Meski begitu, simbol tetaplah penting. Dan di dunia politik internasional, simbol bisa berubah menjadi senjata.
Dengan status negara penuh, Palestina kini berhak membawa Israel ke Mahkamah Pidana Internasional atas dugaan kejahatan perang. Ini membuat Tel Aviv gusar, sebab untuk pertama kalinya mereka menghadapi ancaman hukum global yang lebih nyata. Di Gaza, simbol itu menjelma menjadi harapan. Seorang pemuda bernama Karim, berusia 19 tahun, berdiri di depan kamera televisi internasional. Dengan suara serak, ia berkata, "Kami lahir dalam penjajahan, kami tumbuh di bawah bom, dan kami kehilangan banyak keluarga. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, saya merasa kami tidak sendirian." Kalimat itu viral, ditonton jutaan kali, dan menjadi kutipan di berbagai media sosial. Sementara itu di dalam negeri Israel, kekhawatiran justru berubah menjadi paranoia. Sejumlah politisi garis keras menyerukan perluasan permukiman lebih cepat sebagai bentuk resistensi. Tentara IDF meningkatkan patroli, khawatir bahwa euforia rakyat Palestina akan berubah menjadi gelombang intifada baru. Para analis di televisi Israel memperingatkan, jika Palestina merasa punya dukungan dunia, mereka akan semakin berani. Dan itu berarti konflik besar menanti di depan. Tak hanya Israel yang waspada. Washington, London, dan Berlin mulai menyusun strategi baru mencoba menahan efek domino. Dan mereka tahu, jika Palestina benar-benar mendapatkan momentum, gelombang solidaritas akan menjalar ke seluruh dunia Islam, bahkan mungkin menggoyahkan peta geopolitik global. Di balik semua ini, Yerusalem tetap menjadi pusat segala pertanyaan. Kota suci tiga agama, yang selama puluhan tahun menjadi jantung konflik, kini kembali menjadi simbol perebutan. Di Masjid Al-Aqsa, ribuan orang sujud syukur, menitikkan air mata di halaman yang penuh sejarah. Seorang ulama tua di sana berbisik kepada murid-muridnya, "Ini baru awal. Sejarah akan menuliskan bab yang lebih besar, dan kita adalah saksi dari semuanya." Pengakuan Palestina oleh PBB mungkin tidak langsung mengusir tank-tank Israel, tidak menghentikan serangan udara, atau membuka blokade Gaza. Tetapi ia menyalakan kembali api harapan, api yang sempat redup setelah puluhan tahun kegagalan. Dunia kini menatap Timur Tengah bukan hanya dengan kacamata konflik, tetapi dengan kesadaran bahwa sebuah bangsa yang lama dipinggirkan akhirnya berdiri di panggung dunia. Dan di balik semua sorak-sorai, dunia tahu kemenangan diplomasi ini bukanlah garis akhir. Justru disinilah jalan bercabang dimulai. Satu arah menuju perdamaian, arah lain menuju konfrontasi yang lebih besar. Itulah simpul jalan sejarah yang kini terbentang di depan umat manusia. Pengakuan PBB terhadap Palestina bukan sekadar keputusan diplomatik, melainkan sebuah gempa politik yang riaknya mengguncang setiap pusat kekuasaan dunia. Hari itu, di balik sorak-sorai rakyat Palestina, ada bisikan halus yang menyelusup di koridor-koridor kekuasaan global. Bagaimana Israel akan bereaksi? Bagaimana Amerika Serikat akan menahan gelombang solidaritas dunia Islam? Dan, yang lebih menggetarkan, apakah ini titik balik menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar konflik Israel-Palestina? Bagi rakyat Palestina, keputusan PBB ini terasa seperti fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur setelah malam panjang penuh penderitaan. Namun bagi Israel, fajar ini dianggap sebagai api yang bisa membakar seluruh tatanan yang mereka bangun sejak 1948. Tak heran jika segera setelah keputusan diumumkan, Tel Aviv menggelar rapat darurat Kabinet Keamanan. Intelijen militer dan para penasihat politik duduk di meja bundar, membicarakan satu hal. Bagaimana mencegah momentum ini berkembang menjadi ancaman eksistensial bagi Israel. Di Gaza, Ramallah dan Yerusalem Timur, rakyat Palestina tidak memikirkan strategi geopolitik. Mereka hanya tahu satu hal, dunia akhirnya menyebut nama mereka dengan penuh pengakuan. Malam itu, jalan-jalan berubah menjadi lautan manusia. Di atas gedung-gedung tua, bendera Palestina berkibar, melawan dinginnya angin malam. Suara-suara takbir bercampur dengan nyanyian tradisional. Ada rasa lega, ada rasa bangga, namun juga ada rasa waspada. Sejarah mengajarkan bahwa setiap kemenangan kecil biasanya diikuti oleh badai besar. Seorang wartawan Al Jazeera melaporkan langsung dari Ramallah. Ini adalah hari bersejarah. Namun rakyat Palestina tahu, keputusan di New York belum mengubah kenyataan pahit di lapangan. Tank-tank Israel masih ada, pos-pos pemeriksaan masih ada, dan blokade Gaza masih mencekik. Tetapi untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, dunia berdiri di belakang mereka dengan satu suara. Kata-kata itu menyulut semangat, tetapi juga mengingatkan dunia akan realitas getir. Palestina kini punya legitimasi, tapi Israel punya senjata. Palestina punya suara dunia, tapi Israel punya kekuatan untuk membungkam. Jika kita menoleh ke belakang,
sejarah Palestina selalu berjalan dalam ironi. Setiap kali harapan muncul, tragedi segera menyusul. Deklarasi kemerdekaan tahun 1988 disambut dengan Intifada pertama. Pengakuan status negara pengamat di PBB pada 2012 justru diikuti dengan perluasan permukiman Israel. Kini, pengakuan penuh di PBB bisa saja membuka babak baru yang serupa, jalan menuju konfrontasi. Amerika Serikat jelas merasa terpojok. Sebagai sekutu abadi Israel, Washington menilai keputusan ini melemahkan posisinya sebagai mediator perdamaian. Jubir Gedung Putih berusaha menenangkan publik internasional dengan pernyataan diplomatis, tetapi semua orang tahu, Amerika Serikat tidak akan membiarkan momentum Palestina tumbuh menjadi arus global yang lebih besar. Namun, gelombang itu sudah terlanjur bergerak. Di Jakarta, ratusan ribu orang turun ke jalan merayakan kemenangan Palestina. Di Istanbul, ribuan jamaah memenuhi Masjid Hagia Sophia, melantunkan doa syukur sambil mengibarkan bendera Palestina. Di Karachi, ribuan pemuda berbaris membawa poster bertuliskan "Palestine is free". Fenomena ini membuat analis internasional berkata, pengakuan ini bukan hanya tentang Palestina, tetapi tentang bangkitnya solidaritas global melawan penindasan. Israel, tentu saja, tidak tinggal diam. Beberapa hari setelah keputusan PBB, pesawat tempur mereka kembali melintas di langit Gaza. Serangan kecil dilakukan dengan dalih menghantam basis militan, namun bagi warga sipil, itu adalah peringatan keras. Pengakuan dunia tidak berarti perlindungan dari rudal. Di tepi barat, pos pemeriksaan semakin diperketat. Pemuda-pemuda yang membawa bendera Palestina dipukul mundur. Bentrokan kecil meletus di Nablus dan Hebron. Dunia menyaksikan dengan mata terbuka, seolah Israel ingin menunjukkan bahwa legitimasi PBB tidak mampu menghapus realitas penjajahan. Para analis pun mulai bertanya, apakah pengakuan ini benar-benar awal perdamaian, atau justru pemicu gelombang perlawanan baru? Di media sosial, pertanyaan itu berkembang menjadi spekulasi liar. Ada yang menyebut, ini pertanda intifada ketiga. Ada pula yang percaya, ini bagian dari takdir besar yang lebih jauh daripada sekadar politik. Di Masjid Al-Aqsa, ribuan orang berkumpul. Mereka berdoa, menangis, dan bersujud syukur. Namun di antara doa itu, ada pula bisikan keyakinan yang mulai muncul, bahwa pengakuan ini adalah bagian dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa suatu hari tanah suci ini akan kembali benar-benar bebas. Seorang ulama muda berkata dalam khutbahnya, pengakuan ini hanyalah permulaan. Kita tidak tahu apa yang akan datang, tetapi kita yakin di balik semua ini ada rencana besar yang sedang Allah tuliskan. Kata-kata itu menyulut imajinasi banyak orang. Tidak sedikit yang mulai mengaitkan momentum ini dengan nubuat-nubuat lama tentang akhir zaman. Meski sebagian besar ilmuwan politik menganggapnya sekadar mitos, bagi jutaan orang di dunia Islam, Palestina selalu punya makna spiritual yang melampaui sekadar peta politik. Dari situlah lahir spekulasi baru yang mulai bergaung di dunia maya. Jika Palestina akhirnya diakui dunia, apakah itu juga menjadi tanda bahwa babak baru sejarah umat manusia sedang dimulai? Babak yang disebut-sebut akan melibatkan seorang pemimpin misterius yang dalam banyak riwayat disebut sebagai Al-Mahdi. Namun untuk saat itu, dunia masih menatap pada fakta. Palestina akhirnya berdiri di panggung internasional dengan kepala tegak. Dan meski jalan di depan penuh duri, semangat yang menyala di hati rakyat Palestina tidak bisa lagi dipadamkan. Sejarah baru sedang ditulis, dan tinta pertama sudah tercurah di ruang sidang PBB. Yang belum diketahui adalah bagaimana bab selanjutnya akan ditulis, dengan pena perdamaian atau dengan darah peperangan. Namun, tak butuh waktu lama bagi dunia untuk mulai merasakan arah sejarah itu bergerak. Sorak-sorai rakyat Palestina memang masih menggema di jalan-jalan Ramallah, Gaza, dan Yerusalem Timur, tetapi di balik semua itu, sesuatu yang jauh lebih besar tengah berdenyut di balik tirai peristiwa Israel bergerak cepat. Kabinet keamanan mereka menggelar pertemuan tertutup hampir setiap malam. Peta-peta operasi militer dibentangkan di meja, para jenderal mengusulkan opsi serangan, dan para politisi bersuara lantang. Kita tidak boleh membiarkan dunia mengubah fakta lapangan. Di Gaza, pesawat tempur Israel kembali meraung, menandai bahwa pengakuan PBB tidak serta-merta berarti perlindungan bagi rakyat Palestina. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang berbeda. Rakyat Palestina kini tidak lagi sendirian. Di Jakarta, Istanbul, Karachi,
Kairo, hingga Rabat, jutaan orang turun ke jalan, membawa bendera Palestina sambil meneriakkan doa dan sumpah setia. Di media sosial, tagar Palestine is Free berubah menjadi simbol perlawanan global. Dari masjid-masjid kecil di desa hingga panggung besar pertemuan internasional, satu suara menggema. Palestina akhirnya diakui dunia. Namun, di balik suara massa itu ada bisikan lain, lebih sunyi tetapi lebih dalam. Sebuah keyakinan yang lahir dari rahim sejarah dan iman. Bahwa pengakuan ini bukan hanya urusan politik, melainkan bagian dari janji yang sudah lama ditunggu. Janji tentang datangnya seorang pemimpin yang disebut dalam banyak riwayat, Al-Mahdi. Di sebuah masjid tua di Yerusalem, seorang ulama berdiri di mimbar dengan suara bergetar. "Saudara-saudaraku," katanya, "hari ini kita menyaksikan tanda yang agung. Dunia mengakui Palestina, dan itu bukan sekadar keputusan manusia. Ini adalah isyarat bahwa pertarungan besar yang dijanjikan akan segera dimulai." Jemaah terdiam. Di mata mereka air mata bercampur harapan. Tak seorang pun berani menyebutnya dengan lantang. Tetapi dalam hati mereka, keyakinan itu tumbuh. Inilah masa yang pernah dijanjikan. Masa ketika umat akan bersatu dan seorang pemimpin suci akan memimpin mereka. Kabar pengakuan Palestina menyulut gelombang tak hanya di Timur Tengah, tetapi juga jauh di belahan dunia lain. Di Pakistan, para pemuda bersumpah untuk mengangkat senjata jika saat itu tiba. Di Turki, ribuan relawan mendaftarkan diri untuk bergabung dalam misi kemanusiaan ke Gaza, tetapi dalam bisikan mereka, terselip niat yang lebih besar, bersiap menjadi bagian dari barisan akhir zaman. Di Indonesia, massa yang berbondong-bondong ke jalan tidak hanya membawa bendera Palestina, tetapi juga poster bertuliskan, "Kami siap menjadi pasukan Imam Mahdi." Di Karachi, seorang ulama karismatik berdiri di tengah kerumunan sambil berkata, "Hari ini Palestina diakui, besok Yerusalem akan diperebutkan, dan di saat itulah pasukan Imam Mahdi akan bergerak." Kata-kata itu menyebar cepat, menjadi bahan perbincangan di media sosial, forum-forum diskusi, bahkan ruang-ruang belajar agama. Nama Al-Mahdi yang dulu hanya disebut dalam kajian kitab kuning kini menyeruak ke ruang publik, menyalakan kembali keyakinan bahwa sejarah dunia sedang memasuki bab terakhirnya. Bagi Israel dan sekutunya, gelombang ini menimbulkan ketakutan yang nyata. Mereka tahu, lawan yang paling berbahaya bukanlah rudal atau bom, melainkan keyakinan yang membara dalam hati jutaan manusia. Keyakinan tidak bisa diblokade, tidak bisa dihentikan dengan pagar baja, dan tidak bisa dipatahkan dengan propaganda. Maka operasi-operasi militer diperketat, serangan udara dilancarkan dengan dalih melawan teroris, tetapi setiap korban sipil justru menambah bahan bakar bagi keyakinan rakyat bahwa penderitaan mereka adalah bagian dari ujian menuju kemenangan besar. Sementara itu, di balik layar, kekuatan dunia mulai bergerak. Amerika Serikat meningkatkan bantuan militer ke Israel, Eropa terbelah antara mendukung Palestina atau tetap tunduk pada lobi Zionis, sementara Rusia dan Tiongkok melihat peluang untuk merebut simpati dunia Islam. Dunia benar-benar berada di persimpangan jalan. Namun, di tengah hiruk-pikuk politik itu, sesuatu yang lebih sunyi namun lebih dahsyat tengah tumbuh. Pasukan Imam Mahdi bukan pasukan yang sudah terorganisir dengan seragam dan pangkat, melainkan sebuah gelombang kesadaran umat, perlahan mulai bangkit. Di banyak tempat, mereka masih berupa kelompok-kelompok kecil. Pemuda-pemuda yang berlatih bela diri sambil mengibarkan bendera Palestina, komunitas-komunitas yang menggalang dana sambil menyebut diri mereka tentara, Allah ataupun jamaah-jamaah yang berdoa setiap malam agar Allah mempertemukan mereka dengan sang pemimpin akhir zaman. Semua itu belum terlihat nyata di panggung global. Tetapi bagi yang peka membaca tanda-tanda, denyut itu jelas terasa. Sebuah pasukan raksasa tengah dibentuk, bukan oleh kekuatan manusia, tetapi oleh keyakinan dan janji ilahi. Hari-hari berlalu setelah pengakuan Palestina. Dunia semakin tegang. Di satu sisi, diplomasi berjalan, negarawan-negarawan bicara tentang dua negara yang hidup berdampingan. Tetapi di sisi lain, di jalan-jalan Gaza, Ramallah, dan Yerusalem, darah terus tumpah. Dan setiap tetes darah itu, bukannya memadamkan semangat, justru menggemblengnya menjadi baja. Bagi jutaan orang, pengakuan PBB hanyalah awal. Babak besar akan segera dimulai. Pasukan Imam Mahdi akan bergerak, begitu bisik orang-orang. Bukan esok, bukan lusa, tetapi keyakinan itu kini begitu dekat, seakan langkah-langkah kaki pasukan itu sudah terdengar di kejauhan. Maka,
Sejarah pun sampai pada simpulnya. Dunia telah menyaksikan Palestina diakui sebagai negara. Dunia juga telah menyaksikan bagaimana pengakuan itu disambut dengan darah dan api. Tetapi lebih dari itu, dunia kini merasakan sesuatu yang lebih besar. Sebuah gerakan spiritual, sebuah pasukan yang tidak terlihat, namun mulai bergerak dari hati-hati manusia. Dan ketika saatnya tiba, pasukan itu akan muncul, dipimpin oleh seorang pemimpin yang telah lama ditunggu. Seorang pemimpin yang tidak datang untuk sekadar berpolitik, tetapi untuk menegakkan keadilan yang sejati. Dialah Imam Mahdi, yang dalam banyak riwayat disebut akan memimpin umat menuju kemenangan besar. Saudaraku, kisah ini bukanlah nubuat yang pasti, bukan pula ramalan yang kita bisa tentukan waktunya. Apa yang baru saja kita ikuti adalah campuran antara fakta sejarah, pengakuan Palestina oleh PBB, dan fiksi religius yang dibangun dari keyakinan umat tentang Imam Mahdi. Fakta itu nyata. Dunia memang telah mengakui Palestina, tetapi fiksi ini hadir untuk memberi kita renungan, bahwa di balik setiap peristiwa politik selalu ada dimensi spiritual yang lebih besar, bahwa di balik setiap konflik ada harapan akan datangnya keadilan. Narasi tentang pasukan Imam Mahdi bukanlah ajakan untuk perang, tetapi sebuah simbol tentang kebangkitan iman, persatuan, dan keyakinan bahwa penderitaan tidak akan selamanya. Cepat atau lambat, keadilan akan datang dan kebenaran akan menang. Dan mungkin pengakuan Palestina di PBB hanyalah salah satu dari banyak tanda bahwa dunia sedang diarahkan menuju babak baru, babak yang akan menguji iman, kesabaran, dan persatuan umat manusia. Akhirnya, sejarah terus berjalan. Pena sudah menulis, darah sudah menetes, dan doa-doa terus naik ke langit. Yang tersisa hanyalah pertanyaan. Ketika pasukan Imam Mahdi benar-benar bergerak, di barisan mana kita akan berdiri?